وإلى روحه سيدنا محمد جواب أزل حديث ويرحم يافذون ويكفر سنهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman sekawan doso ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdidh dhalimin wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhi betala lan ilinga nalika nyoba Ibrahim ing Nabi Ibrahim Rabbuhu sapa pangerane Nabi Ibrahim. Ilinga kisah tentang Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala bi kalimatin kelawan pira-pira dawuh. Fa'atamma mongko nyampurnaake mongko menyelesaikan ujiannya. Fa'atamma mongko nyampurnaake sapa Nabi Ibrahim hunna ing kalimatin. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala inni setuhune ingsun ja'iluka iku ndadekake ingsun ing sira linnasi tumraping manusa imaman ing dadi kepala imaman ing dadi panutan. Qala matur sapa Nabi Ibrahim wa min dzurriyyati lan sebagian sangking anak putu kawula. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala la yanalu ora merkoleh ahdi ing janji ingsun sing ora merkoleh adzalimina. Layanu ora merkoleh ahdi apa nggih ahdi apa janji ingsun gak merkoleh adzalimina ing pira-pira wong kang padha ngani ngoyo kabeh. Allah Ta'ala berfirman, artinya ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala dengan beberapa kalimat. Kalimat ini if'al aw la taf'al, perintah dan larangan. Jadi kalimat-kalimat ini artinya ujian-ujian yang isi materi ujiannya disuruh melakukan beberapa hal dan meninggalkan beberapa hal. Fa'atammahunna. Kalau ditanyakan hal apa saja, ini para ulama beda dalam menafsiri, banyak penafsiran. Fa'atammahunna.
Kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakan atau menyelesaikan satu persatu ujian tersebut. Jadi Nabi Ibrahim didhawuhi Allah Ta'ala, if'al, lakukan ini, jangan lakukan ini. Banyak hal itu sebagai ujian, kemudian diselesaikan satu persatu oleh Nabi Ibrahim. Setelah ujian itu selesai, Allah Ta'ala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku Allah Ta'ala menjadikan engkau Ibrahim menjadi panutan bagi para manusia. Sehingga Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak ada nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali keturunannya Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi yang diutus di muka bumi ini setelah Nabi Ibrahim kecuali anak cucunya. Sehingga ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku sebagai nabi, yang mana Nabi Muhammad diutus di kota Mekah, sedangkan Nabi Ibrahim berada di Baitul Maqdis atau Palestina. Sehingga orang-orang Yahudi menganggap aneh, masa ada nabi dari orang-orang Arab. Ketika diusut ternyata Nabi Ibrahim ini cucu-cucunya Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi akhirnya sudah jelas. Makanya salah satu faedah ayat ini untuk menegaskan bahwa di kota Mekah itu juga peninggalan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan martabat atau pangkat yang tinggi setelah menyelesaikan ujian. Sehingga kita di dunia ini jangan pernah mengharapkan untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, kecuali harus siap untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Karena itu sudah menjadi sunnatullah, kebiasaan Allah Ta'ala, setiap menyayangi atau mengasihi seseorang, maka orang itu harus diuji terlebih dahulu agar tampak kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, bahwa dia itu benar-benar orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Jadi ujian itu ibtila atau bala. Bala itu artinya ujian. Jadi terkadang kita juga takut dengan bala. Allahumma rfa'annal bala, annal ghala wal bala. Bala ini sebenarnya baik apa buruk? Bala itu adalah ikhtibar atau ujian. Sehingga nggak bisa disifati baik atau buruk. Ketika ujian itu kita bisa menyelesaikan dengan baik, maka itu menjadi jalan kita naik pangkat di sisi Allah Ta'ala. Tapi ketika ujian itu tidak terselesaikan dengan baik, kita gagal, maka itu baru yang namanya bala atau sesuatu yang buruk. Jadi bala itu tidak semuanya buruk. Karena bala itu sebenarnya ujian. Tinggal kita bisa menyelesaikan ujian itu apa enggak. Kalau kita bisa menyelesaikan, maka ujian itu menjadi jalan untuk kita naik pangkat di sisinya Allah Ta'ala. Semuanya seperti itu. Nabi Yusuf ketika mimpi ada 10 bintang. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Saya melihat ada 11 bintang dan matahari rembulan sujud di hadapan. Nabi Yakub mengingatkan kepada Nabi Yusuf, jangan ceritakan kepada saudara-saudara. Karena mimpi itu kalau ditafsiri berarti kamu akan menjadi orang yang mulia.
Nah, setiap nikmat pasti ada yang hasud. Sehingga Nabi Yakub memberi saran kepada Nabi Yusuf jangan diceritakan. Tapi untuk menuju itu ternyata Nabi Yusuf harus menjalani beberapa ujian, sampai hidup dewasa di penjara. Di penjara Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang. Yang satu dipastikan dihukum mati, yang satu selamat atau dibebaskan. Nah, akhirnya Nabi Yusuf pesan kepada yang selamat, yang disangka, yang dikira selamat, nanti kamu sampaikan kepada tuan kamu agar membebaskan orang yang dizolimi di dalam penjara. Artinya Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Allah Ta'ala menganggap ujian itu belum sempurna. Karena mestinya Nabi Yusuf itu berharap hanya kepada Allah Ta'ala, tapi berharap kepada tuannya orang yang keluar dari penjara tadi. Akhirnya apa? Orang yang dipesani tadi lupa sampai 12 tahun atau sampai kira-kira lebih dari 10 tahun. Akhirnya Nabi Yusuf semakin lama di penjara. Itu Allah Ta'ala seperti itu. Sehingga kita dalam menjalani hidup ini harus siap untuk menghadapi yang namanya bala atau ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum mastadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga kita sampai pada puncaknya tidak bisa berusaha kecuali hanya mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Jadi kita manusia ini diperbolehkan ikhtiar, tapi terkadang ikhtiar kita itu melebihi tawakal kita. Sehingga semua asalkan masih bisa berusaha itu lisah lali tawakali. Pada waktunya mentok dia nggak bisa apa-apa, baru dia pasrah kepada Allah Ta'ala. Mata nasrullah. Ini namanya bala. Jadi bala itu apakah baik atau buruk nggak bisa. Bala itu nggak bisa disifati baik atau buruk, li'annal ibtila huwa imtihan. Karena bala itu ujian. In najahna fihi fahuwa khairun, kalau kita sukses berhasil menjalaninya dengan sukses dengan baik maka itu kebaikan. Wa in rosabna fihi fahuwa syarrun, kalau kita gagal maka itu keburukan. Fal ibtila'u laisa syarron, ujian itu tidak bisa disifati keburukan karena ibtila atau ujian itu mikyasul ikhtibar, ukuran ujian. Jadi ibtila atau bala itu alat ukur kesuksesan atau kebaikan seseorang, sehingga nggak bisa dikatakan itu baik atau buruk. Ada seseorang fakir, terus kita katakan oh wong fakir berarti dia elek, nggak bisa. Ada orang sakit terus kita komentari oh karena dia seperti ini dia tidak baik akhirnya dia sakit, nggak bisa seperti itu. Karena semuanya itu adalah ujian. Asalkan dia bisa menyelesaikan, menghadapinya dengan baik, maka itu adalah kebaikan. Jadi ujian itu alat ukur kebaikan dan keburukan seseorang. Bukan kok kita bisa mengklaim orang lain itu baik dan buruk gara-gara dia menghadapi ujian tersebut. Ono wong kok utangi akeh. Oh sing mari ndekne ngene, enggak boleh kita seperti itu. Karena itu ujian bagi dirinya. Ini ja'ilu kalinasi imama. Nabi Ibrahim setelah menyelesaikan beberapa ujian tersebut, akhirnya diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi panutan semua manusia. Tadi saya menyinggung tentang kalimatin. Ujian-ujian itu apa? Ujian-ujian itu ada yang
meriwayatkan, ada yang menjelaskan, salah satunya itu yang dicantumkan dalam surat At-Taubah oleh Allah Ta'ala, at-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidun wa al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Ada 10 materi ujian yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Yang pertama, at-taibunal abidun. Seseorang itu terkadang diuji menjalankan atau menimpa kesalahan. Dia terpeleset melakukan kesalahan. Nah, itu juga ujian. Maka solusinya dia harus at-taibun, bertaubat. Terus seseorang disuruh al-abidun, beribadah. Nah, beribadah ini menjadi ujian, itu menjadi berat karena dihadapkan dengan kondisi kita. Pada waktu kita dalam keadaan sakit, bagaimana ibadah kita? Bagaimana ibadah kita? Pada waktu kita menghadapi masalah yang genting, apakah ibadah kita ini terganggu apa enggak? Jadi materinya tentang tadi bertaubat, al-abidun, al-hamidun, selalu memuji kepada Allah. Walaupun kita sakit, bisa enggak kita memuji kepada Allah? Walaupun kita dalam keadaan terdesak, bisa enggak kita memuji kepada Allah Ta'ala? Nah, ini materinya. Yang keempat, as-saihun, seseorang yang berjalan mengembara dalam mencari ilmu atau memperjuangkan agamanya Allah Ta'ala. Ini harus kita merelakan untuk berjalan dalam rangka mencari ilmu atau memperjuangkan agamanya Allah Ta'ala. Jangan di rumah terus. Kita harus keluar dari rumah dalam rangka mencari ilmu. As-saihun. Tapi saya sibuk. Nah, bagaimana kita dalam kesibukan ini menghadapi ujian tetap mencari ilmu agama? Itu ujian. Ar-raki'una sajidun. Rukuk sujud artinya sholat. Nah, ini sholat kita. Ya. Sholat itu salah satu materi sebenarnya masuk dalam ibadah, akan tapi karena sangat pentingnya ini dijadikan materi tersendiri. Jadi zakat, sedekah, puasa itu ibadah, termasuknya sholat. Akan tapi karena sholat ini sangat-sangat penting sehingga dinilai sendiri. Ya, jadi poin sendiri. Al-amiruna bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Berani enggak kita memerintahkan kebaikan? Minimal kepada keluarga kita, anak dan istri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Nah, jadi nanti baru ketika sudah itu tercukupi, maka meluas, ya, itu kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ini materi ujian kita. Jadi kita melihat orang sholat salah. Ini kita mau mengingatkan itu, ewah pekewu. Nah, itu padahal ujian pada diri kita. Wal hafizuna li hududillah, selalu menjaga batas-batas larangan-larangan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita masuk dalam larangan-larangan Allah Ta'ala, sehingga kita menjaga jarak terhadap perkara yang mestinya itu belum ada larangan. Akan tapi kalau kita terlanjur melakukan hal itu, mudah terjerumus dalam keharuman, maka itu kita tinggalkan. Namanya darul mafasid, namanya sadud dzari'ah, ya, sadud dzari'ah. Di sadud dzari'ah itu kita sebenarnya perkara itu belum jelas haramnya, akan tetapi karena khawatir bisa menjerumuskan kita ke dalam keharuman, maka kita jaga jarak. Ini bagi yang khawatir tadi. Jadi ada orang berkumpul dengan orang fasik atau orang yang suka maksiat, peminum
khomer atau arak, tukang mabuk. Hukumnya kita mendekati atau berteman itu gimana? Gak boleh bagi diri saya. Kenapa? Kalau saya mendekati mereka, khawatirnya saya tidak kuat dan ikut-ikutan dengan mereka. Jadi berteman dengan orang fasik sebenarnya tidak ada larangan. Akan tetapi karena khawatir bisa menjerumuskan, akhirnya dilarang. Dilarang itu dalam rangka satu dzari'ah. Mawasola ilal hurmah bahwa haramun, perkara yang menyampaikan atau mengantarkan seseorang kepada keharaman itu haram. Jadi yang diharamkan itu minum araknya, yang diharamkan itu maksiatnya. Tapi berdekatan dengan orang fasik sebenarnya enggak masalah kalau tidak dalam rangka minum arak atau dalam rangka maksiat. Tapi karena bisa menyebabkan atau mengakibatkan condong atau simpati dengan orang tersebut, akhirnya diharamkan. Nah, ini penting bagi kita, wal hafidhuna li hududillah. Jadi ada zaman sekarang kan ada orang-orang yang memudahkan hukum. Jadi bergaul dengan ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ya benar. Akan tapi itu bagi orang-orang yang benar-benar mempunyai prinsip yang kuat. Sehingga dengan dia bergaul dengan orang tersebut, justru orang-orang fasik tertarik mengikuti dirinya. Tapi kalau orang-orang yang imannya lemah nggak boleh. Justru dia bisa tergelincir. Ini penting. Itu materi-materi, salah satu materi, karena ada yang menafsiri ada 40 materi. Tapi yang disebutkan di sini dalam ayat tersebut hanya 10. Inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim mengusulkan, sangat berharap bahwa yang menjadi pemimpin atau seorang rasul, seorang panutan tidak hanya saya, tapi anak turun saya. Tapi tidak semua. Ini doanya Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, sebagian dari anak turun saya. Kenapa? Karena sebagian yang lain itu ada yang maksiat dan lain sebagainya. Jadi, makanya di sini pakai min, wa min dzurriyyati, dan sebagian dari anak turun saya, tidak semua. Jadi pasti ada orang baik dan tidak baik, itu pasti. Nah, kita ini ingin menjadi aktor yang baik apa yang tidak baik, itu terserah kita. Karena baik dan tidak baik itu sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala, pasti ada. Sehingga dengan kita mengaji, dengan kita mendekati orang-orang soleh, itu motivasi kita untuk dipilih Allah Ta'ala menjadi hamba yang baik. Jadi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah itu didekatkan kepada orang-orang yang berbuat baik. Qala la yanalu ahdudz zalimin. Kelanjutannya jawaban dari Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, saya terima permintaan kamu. Buktinya apa? Tidak ada nabi kecuali keturunan dari Nabi Ibrahim. Akan tetapi layanalu ahdudz zalimin, janjiku ini tidak bisa didapatkan oleh orang-orang zalim. Layanalu ahdudz zalimin. Dari sini kita banyak pelajaran. Yang pertama, imam itu kan orang yang diikuti. Orang yang diikuti. Innamaju ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan itu untuk diikuti. Imam itu artinya panutan, orang yang diikuti.
Orang yang diikuti harus tidak zalim. Sehingga ketika ada seseorang, ketika kita menghadapi pemilihan umum, memilih pemimpin, yang satu zalim, yang satu tidak zalim, atau yang satu itu soleh, yang satu fasik, maka haram bagi kita memilih yang fasik, walaupun dia yang memberi kita uang. Ya, haram itu. Kenapa? Layana lu ahdil zalimin. Imam itu nggak boleh dari orang zalim. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh memilih pemimpin yang zalim. Kalau sekarang sama-sama zalimnya, maka kalau nggak ada pilihan yang lain, karena kita dihadapkan pilihan hanya satu dan dua, nggak boleh kita milih yang lain. Nah, dijerumusno milih tapi gak ono sing apik, maka kita memilih yang paling sedikit kezalimannya. Itu caranya seperti itu. Kalau sudah terlanjur terpilih bagaimana? Sudah terpilih tapi zalim, maka kita tidak boleh keluar atau memberontak atau melawan kepemimpinan tersebut. Kita tetap taatan kepada pemimpin yang zalim selama kita tidak dilarang untuk melakukan sholat, atau diperintahkan untuk kekafiran, maka baru kita boleh untuk melawannya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala la yanalu ahdudz zalimin. Terus dari ayat ini juga kita paham bahwa zuriyahnya Ibrahim, anak turunnya Ibrahim, ketika zalim itu pun tidak bisa mendapatkan anugerah menjadi imam, menjadi panutan. Sehingga dari sini seorang keluarga, sebagaimana yang pernah terjadi di zamannya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh berdoa, Robbi inna bni min ahli, ya Allah sesungguhnya Kan'an itu termasuk keluargaku. Jawabnya Allah Ta'ala, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya Kan'an itu tidak termasuk keluargamu, innahu amalun ghairu sholih, karena mempunyai amal yang tidak baik. Nah, jadi benar keluarga ini, keluarga-keluarga atau anak turunnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan anugerah menjadi imaman, akan tetapi ketika zalim tidak bisa mendapatkan anugerah tersebut. Nah, menghadapi fenomena sekarang, untuk dzurriyyatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sangat penting saya bahas, karena banyak yang tidak bisa membedakan antara kewajiban kita itu menghormati atau mahabbah kepada ahlu baiti Rasulillah, ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Jadi keluarganya Nabi Muhammad SAW itu disucikan, dan itu sudah didawuhkan Allah Ta'ala dalam ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat ini memang itu diturunkan sebelumnya membahas tentang istri-istri Rasulullah, tapi yang dikehendaki baitur Rasulullah, ahlu baiti Rasulullah adalah anak cucunya Rasulullah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman jelas, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, saya tidak meminta kepada kalian semua atas dakwahku ini
satupun opah atau satupun balasan atau ajar, ya. Illal mawaddata fil qurba, kecuali rasa cinta dengan saudara dekat atau anak cucunya Rasulullah. Ini kewajiban kita untuk hormat dan cinta dengan mawaddat al qurba. Al mawaddah dengan al qurba, kerabatnya Rasulullah atau anak cucunya Rasulullah. Akan tetapi yang harus diikuti itu yang sesuai dengan kitab dan sunnahnya Rasulullah, atau bahasa di ayat yang kita baca tadi adalah yang tidak zalim, yang tidak zalim. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, inni tarikun fikumus tsaqalain, saya meninggalkan kepada kalian semua dua perkara yang berat. Kitabullah, yang pertama Al-Quran, yang kedua wa itrati, dan itroh. Itroh itu siapa? Itroh itu anak cucu Rasulullah yang alim, ya, yang soleh, yang bertakwa, itu itroh. Wa innahuma lam yaftariqa hatta yarida alayal haud. Itroh dan Al-Quran ini tidak akan berpisah sehingga mereka berdua berada pada haudu Rasulillah atau telaganya Rasulullah. Jadi yang di dalam ketika kita baca tiba, kita membaca sebelumnya itu tentang Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri itu, mislama qad jaa fis sunani wasafinulin najati idza khifta min tufani kulli ada. Itratu Rasulullah atau keluarganya Rasulullah itu seperti safinah atau perahu yang menyelamatkan dari badai fitnah akhir zaman. Tapi siapa itrohnya Rasulullah itu, anak cucunya Rasulullah itu, mislu Zainil Abidina Ali wabnihil Baqiri khairi wali. Jadi Zainal Abidin Al-Baqir itu orang-orang yang alim dan dia orang yang bertakwa, tidak orang-orang yang zalim. Ketika ada anak cucu Rasulullah tapi zalim, ya sudah, kita tetap mencintainya, menghormatinya sebagai cucunya Rasulullah, tapi perilakunya tidak harus untuk kita ikuti. Kalau ada yang anak cucu Rasulullah miso-miso piye, ya wis to, sing miso-miso kono, kene gak usah melu miso. Nah, kesalahan sebagian dari teman-teman kita justru tambah miso-miso ini. Kenapa? Orang tersebut lah itu kesalahan. Walan qala la yanalu ahdudz zalimin. Wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Terus untuk ini ujian, ujian ini kenapa kok harus ada ujian? Karena Allah Ta'ala hanya ingin diakui sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, itu saja. Sehingga kita tidak boleh, jangan sampai kita menghindar dari ujian-ujian tersebut, maka kita akan selalu menghadapi ujian yang sama karena kita tidak mau menghadapi ujian tersebut. Itu dalam kitab Hikam didawuhkan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakunu kahimadir roha sing yasiru. Jangan kamu berpaling atau berpindah dari keadaan ke keadaan yang lain demi menghindari ujian tadi, maka kamu akan seperti hewan yang menggerakkan gilingan. Jadi alat penggerak gilingan atau zaman sekarang seleb, itu zaman dulu itu hewan namanya himar. Itu dia berputar-putar karena dalam rangka menggerakkan gilingan itu. Dia berjalan terus tapi tempatnya ya sama di situ. Nah itu
Syaikhullah mengingatkan kita jangan menghindar dari keadaan ke keadaan yang lain. Akan tetapi walakin irhal minal akwan ilal mukawin. Akan tetapi ketika kamu mendapatkan ujian, berpalinglah dari ujian tersebut, berpindah kepada yang membuat ujian, yaitu Allah Ta'ala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar ujian itu diselesaikan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi hanya kepada Allah Ta'ala al-muntaha, akhir dari semua urusan. Jadi kita punya pakde, punya teman, kerabat yang kita anggap bisa menolong. Tapi ketika pas ujian itu dia nggak bisa menolong. Nah, satu-satunya yang kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar diselesaikan ujian itu. Nah, baru Allah Ta'ala mengirim siapa saja yang bisa menolong kita. Itu caranya menghadapi ujiannya seperti itu. Wa ija'alna lana likane dadekake sapa ingsun al baita ing Ka'bah utawa Baitullah, panggonan ziarah, masabatan ing dadi panggonan bali linnasi tumraping manusa wa amnan lan aman sentosa. Jadi Ka'bah ini atau Mekah itu di zaman Allah Ta'ala menjadi al-balad sing aminan, negara yang aman. Bahkan dia tidak bisa dimasuki taun atau wabah. Makanya ada yang berpendapat COVID itu enggak wabah, COVID itu tidak taun. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke Mekah. Andai kan itu taun enggak bisa masuk di Mekah. Padahal di Mekah juga ada COVID, berarti itu tidak taun. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau tidak taun apa? Itu serangan atau senjata yang dikirimkan. Itu baik pendapat orang yang menganggap seperti itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah menjamin Mekah itu baladan aminan. Fa'lyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah Ta'ala itu siapa? Allah Ta'ala itu yang menjadikan negara Mekah itu aman dan tidak ada kelaparan dan tidak ada rasa takut, kekhawatiran. Itu Allah Ta'ala. Makanya ketika Raja Abroha ingin menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah santai saja. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah Ta'ala akan diselamatkan. Ini wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Ketika aku jadikan Ka'bah atau secara luas Mekah mathabatan linnasi wa amna, tempat tinggal yang aman. Wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla wa takhidhu lan padha gawe sira kabeh min maqami Ibrahim sange maqamena maqami Ibrahim. Yang dikehendaki makom bukan makom di Jawa, mboten. Makom Ibrahim adalah batu yang digunakan Nabi Ibrahim untuk pijakan atau anci-ancian. Pada waktu membangun atau meninggikan Ka'bah setelah ada badainya Nabi Nuh. Jadi Ka'bah itu Allah Ta'ala turunkan bersama Nabi Adam. Jadi sudah lama dia. Terus akhirnya rubuh. Ketika Nabi Ibrahim datang, ditinggikanlah Ka'bah tersebut sesuai pondasinya. Nah, ketika meninggikan Ka'bah itu, Nabi Ibrahim menggunakan batu untuk pijakan tadi. Nah, itu disebut dengan maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim pada batu tersebut. Nah, ini Allah Ta'ala dawuh wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim
batu tersebut musolan, tempat untuk sholat. Ini perintah ketika kita habis tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat di makom Ibrahim ini. Wahidna bukan makom Jawa, kuburan boten ya. Nabi Ibrahim itu makomnya atau kuburannya di Palestina, boten tenggene pinggir Ka'bah niki boten. Wahidna ila Ibrahim wahidna lan wis janji sapa ingsun ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim. Wa Ismail lan Nabi Ismail antahira. Isi janjinya apa? Antahira. Yaiku padha nyucikno sira loro baitiya ing Ka'bah ingsun litaifina tumraping wong kang padha tawaf-tawaf kabeh wal akifina lan wong kang padha iktikaf kabeh warruka'i lan wong kang padha rukuk kabeh as-sujudi tur padha sujud-sujud kabeh. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah orang yang dipasrahi oleh Allah Ta'ala, diberi tanggung jawab oleh Allah Ta'ala untuk mensucikan Ka'bah bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan sujud dari berhala-berhala. Jadi diteruskan misi ini oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad Fathu Makkah itu ada 300-an lebih berhala-berhala yang ada di pinggir Ka'bah, di dalam Ka'bah, semuanya itu dihancurkan semua karena meneruskan misi atau tanggung jawab Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Wa idz qala lan ilingan nalika matur Ibrahim sapa Nabi Ibrahim rabbi do pangeran kaula. Ij'al muga ndadosake panjenengan hadza ing iki panggonan rupane Makkah baladan ing negara aminan kang sentosa. Warzuk lan mugi paring panjenengan ahlahu ing penduduke balad minas samarati sang pira-pira woh-wohan man ing wong amana kang iman sapa man minhum sange ahluhu billahi kelan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negara ini negara yang aminan, aman, dan berilah penduduknya buah-buahan. Tapi tidak semua penduduk, hanya man amana minhum, orang-orang yang beriman dari penduduknya. Jadi yang didoakan Nabi Ibrahim bukan semua orang, walaupun rahmatnya Allah Ta'ala itu tidak dikhususkan kepada orang mukmin ketika di dunia. Tapi ketika kita mendoakan, ya, nah, kita mendoakan orang yang mukmin, ya, bukan mendoakan ya Allah orang-orang kafir itu berilah dia kemakmuran, enggak boleh itu. Ya, kita mendoakan yang beriman agar diberi rezeki yang melimpah barokah, itu boleh. Nah ini Nabi Ibrahim berdoa agar penduduknya diberi rezeki buah-buahan man amana minhum billah, tapi khusus hanya orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Qala ngendika sapa Allah wa man utahe wong kafara kang padha kafir sapa man. Fa umatti'u mongko iku paring ina sapa ingsun. Fa umatti'u mongko paring enak sapa ingsun. Hu ing man kafara qalilan kelawan sedidik. Rupane enake hanya di dunia. Allah Ta'ala menjawab, untuk orang-orang kafir akan saya beri kenikmatan tapi waktunya hanya sebentar, yaitu ketika di dunia. Tuma atorru mangkonuli ngeblesake sapa ingsun hu ing man kafara ila adzabin nar maring siksa neraka. Wa bi salan Allah banget almasir apa panggonan bali. Ya. Terus Nabi Ibrahim ini nabi yang luar biasa, yang menjadi contoh bagi bapak-bapak semuanya yang ada di dunia ini. Yaitu apa? Ketika Nabi Ibrahim diberi kenikmatan, Nabi Ibrahim tidak
lupa kepada anak cucunya. Dan Nabi Ibrahim selalu mendoakan anak-anak cucunya. Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Ini patut untuk kita contoh, kita berdoa kalau habis sholat, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Terus gak usah doa yang macam-macam. Ya. Kenapa? Karena doa ini ternyata Allah Ta'ala soleh itu bagaimana soleh itu yang baik dengan manusia, baik dengan Allah Ta'ala. Aman sudah beres kalau kita minta soleh. Kalau kita ya Allah berilah aku keturunan yang pinter. Nah pinter itu belum menjamin dia baik. Ya Allah berilah aku anak yang baik. Yang baik juga belum tentu pinter. Waduh, Nah, akhirnya Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas solihin. Setelah ayat ini Allah Ta'ala menjawab fabasyarnahu bighulamin halim. Saya beri kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin dengan anak halimin yang sangat sabar, yaitu Nabi Ismail. Bighulamin halim, yaitu Nabi Ismail. Dalam ayat yang lain qalu la taujal, para malaikat berkata la taujal, jangan takut, inna nubasyiruka bighulamin alim, sesungguhnya aku memberi kabar bahagia kepada kamu bighulamin dengan anak alimin yang pintar. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai dua anak, Nabi Ismail yang sangat sabar, Nabi Ishak yang sangat pintar. Doanya satu, Rabbi habli minas solihin. Oke, ini diamalakan, Rabbi habli minas solihin. Lah Nabi Ibrahim ini telah menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik. Ketika Nabi Ibrahim berada di dalam api, didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, apa kamu perlu bantuan aku? Itu Nabi Ibrahim dengan pintarnya menjawab, amma ilaika, adapun ketika minta bantuan kepada kamu wahai Jibril, maka saya tidak butuh. Jadi ya'tihi Jibril yaqulu alaka hajatun. Jibril datang kepada Nabi Ibrahim bertanya, apakah kamu butuh denganku? Amma ilaika fala. Kalau pada kamu wahai Jibril saya tidak butuh, karena saya dalam ujian dari Allah Ta'ala. Wa amma ilallah, adapun kalau kepada Allah, fa ilmuhu bihali yughnihi an su'ali, maka pengetahuan Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala terhadap keadaanku sekarang itu mencukupi aku untuk meminta-minta kepada Allah Ta'ala. Ini Nabi Ibrahim, kalau kita bisa seperti ini luar biasa. Jadi didatangi Jibril ketika Nabi Ibrahim berada di dalam api. Hei Ibrahim, apakah butuh bantuan aku? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kepada kamu saya enggak butuh bantuan. Amma ilallah, adapun kepada Allah, fa ilmuhu bihali yughni an su'ali. Ilmunya Allah Ta'ala, mengetahuinya Allah Ta'ala terhadap keadaanku sekarang itu mencukupi aku untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya minta ini loh. Allah Ta'ala sudah tahu kok saya minta kenapa. Jadi benar-benar luar biasa Nabi Ibrahim. Jadi bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, juga akhirnya terselesaikan. Beberapa ujian-ujian ini diselesaikan dengan sempurna dengan baik oleh Nabi Ibrahim, sehingga inni ja'iluka linnasi imama, telah aku jadikan engkau Ibrahim sebagai panutan bagi semua manusia. Dan yang perlu kita pahami, ujian ini materinya tadi kita disuruh beribadah, selalu bertaubat,
akan tetapi menjadi sulit karena kita mempunyai kehidupan. Nah, kehidupan itu yang menjadikan terkadang kita sulit untuk menjalankan ujian tersebut. Kita sakit terus sholat. Kalau sholat pas keadaan enak, semua orang suka dengan kita, menyanjung kita, banyak uang, sholat wentengnya ra karuan. Tapi pas keadaan semua orang mengucilkan kita, gak patek di duit, itu berat sekali. Terus awake loro kabeh. Nah, itu ujian-ujian tersebut pasti dihadapi oleh manusia dalam rangka Allah Ta'ala ingin memperlihatkan manusia tersebut benar-benar dia ini pilihan Allah Ta'ala, sehingga jangan mengira seseorang ini masuk surga ketika dia belum menghadapi ujian-ujian seperti orang-orang yang terdahulu, sehingga dia mentok mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma astur 'auratina wa amratina. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatina min ahli al-'ilmi wal khair amin ahli syukri wa 'afwa wal ghina wa qala taj'alna wa min ahli syarri wa innaka antal syaqatur bil jabal rijati rabbana atina fid dunya wal hasanah fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.